Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi liyakuna alayya alamin nadhiran. Wassalatu wassalam ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita haturkan rasa puji syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, iman, kesehatan dan berbagai karunia yang tidak dapat dihitung. Semoga kita kelak mendapatkan tempat di sisinya. Amin ya robbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita untuk bagaimana menjadi hamba Allah yang benar. Dan kita telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua, para hadirin dan hadirat, di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudara kita semua, muslim dan muslimat sekalian, Rasulullah SAW pada suatu hari saat duduk dengan para sahabat pernah didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal siapa dirinya. Laki-laki tersebut berambut hitam dan berpakaian putih. Para sahabat benar-benar tidak ada yang mengetahui dari arah manakah ia datang. Dan tiba-tiba saja orang itu berjalan mendekati kepada Nabi. Setelah ia memosisikan diri duduk di hadapan Nabi, lalu ia bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, terangkanlah padaku tentang perihal Islam." Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Islam adalah dirimu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa, Ramadan, dan melaksanakan haji jika dirimu mampu melaksanakannya." Mendengar jawaban dari Rasulullah SAW tersebut, laki-laki misterius ini berkata, "Ya Rasulullah, engkau benar." Para sahabat pun menjadi bingung perihal laki-laki ini. Ia bertanya, tetapi ia juga yang membenarkan. Laki-laki ini kemudian bertanya lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Nabi Muhammad SAW pun kemudian menjawab, "Tentang iman adalah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta qadar Allah yang baik maupun yang buruk." Laki-laki ini pun kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ia bertanya lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan ya Muhammad." Nabi pun menjawab, "Ihsan adalah dirimu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika dirimu benar-benar tidak bisa melihatnya, maka Allah melihat dirimu." Setelah itu Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan yang ketiga. Ini laki-laki itu bertanya lagi, "Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat ya Muhammad." Rasulullah SAW pun menjawab, "Orang-orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya.
Lalu beritakanlah kepadaku perihal tentang tanda-tandanya. Nabi Muhammad SAW pun menjawab, jika engkau melihat seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi pengembala domba berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Setelah itu laki-laki misterius tersebut pergi, dan Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Hai Umar, tahukah siapa yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Nabi bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang," yaitu dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengasih tahu atau mengajarkan agama kalian. Hadirin dan hadirat yang hadir, muslim dan muslimat yang telah hadir di dakwah ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah harus berusaha selalu untuk memperbarui iman kita yang ada di dalam hati kita. Iman seorang itu terkadang bertambah dan terkadang malah berkurang. Kadang kita giat dalam melaksanakan ibadah dan terkadang kita hanya berlalai-lalai saja ataupun bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah. Nah, itulah manusia. Kita sebagai manusia bukanlah seperti malaikat yang maksum dari dosa. Kita sebagai manusia pun pasti pernah melakukan salah. Akan tetapi dengan kesalahan itulah kita dapat melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh cerita Nabi di atas, iman itu benar, percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Saudara muslim dan muslimat, makna iman di sini adalah tasdik biqalbi, ikrar bil lisan, dan amal bin arkan. Artinya apa saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat Islam baru dikatakan beriman ketika secara sempurna itu benar-benar jika kita sudah melakukan atau kita telah melaksanakan ketiga poin yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama, untuk tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati. Seorang muslim harus membenarkan rukun iman dengan perangkat hati. Iqrar bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Dan yang terakhir adalah amal bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Ketiga poin di atas tersebut harus kita wujudkan atau harus kita lakukan dalam diri kita masing-masing saudara-saudara sekalian. Tidaklah pas kalau seorang yang beriman, bertakwa, tapi masih melaksanakan perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Untuk ketiga poin tersebut harus berjalan beriringan atau berdekatan ataupun pelan-pelan satu sama lain. Seseorang yang ada dalam hatinya ada iman, pasti segala tindakan yang dilakukannya dengan pertimbangan iman, ketakwaan, dan ketaatan merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa aulaika humul muflihun. Yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulullah SAW menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Quran surat Al-Nur ayat 51. Untuk apa yang saya beritahu dan sedikit tentang dakwah ini, yaitu kita sebagai orang muslim atau muslimat dan orang mukmin yang ingin bertakwa agar mempererat iman, ihsan dan terima kasih. Itu saja dakwah dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kelebihan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para hadirin dan semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran kesuksesan di dunia maupun akhirat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.